وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kita, sehingga insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju tujuan kita, tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit berkenalan dengan manhaj daripada Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ilmu dan amal. Ini disaripatikan dari tulisan Syekh Ibn Taimiyah. Jamaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima, ya, tidak akan dipandang oleh Allah sebagai sebuah amalan yang bisa mengantarkan dia menuju surganya Allah. Walaupun mereka semuanya, semua agama di dunia, mereka mengatakan, agama Samawi terutama yang mempercayai akan kehidupan akhirat, mereka mengatakan bahwa umat mereka akan memasuki surga. Orang Yahudi mereka mengatakan mereka juga akan masuk surga. Orang Nasrani sama, akan memasuki surga. Begitu juga kaum muslimin. Akan tetapi sekali lagi bahwa itu semuanya klaim-klaim tersebut atau pikiran-pikiran mereka. Apakah semuanya benar? Nah, itu semuanya harus dijelaskan, harus dibuktikan dengan ilmu dan amal. Tidak mungkin mereka semuanya benar. Pasti ada salah satu yang benar, salah satu yang tidak benar. Sehingga kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam, memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sesuatu nikmat yang luar biasa besar. Di antara kebanyakan manusia itu ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita di antaranya adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menempuh jalan kehidupan yang benar, untuk bisa sampai ke akhirat. Ya, yang dinamakan manhaj adalah, gampangannya itu adalah jalan tata cara beragama. Ya, manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sering kita mendengar istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlu itu ahli, ya, ahli atau kaum yang mengikuti sunnah, ya, mengikuti hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimaksud di sini adalah sekumpulan daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ulama-ulama salafus saleh yang mengikuti cara beragamanya para pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
baik dalam hal ilmu maupun dalam hal amal. Ya, dalam hal ilmu, dalam hal pemahaman, dalam hal akidah, keyakinan, semuanya sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita semua ya kaum muslimin akan terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, pergolongan-golongan. Semuanya masuk neraka. Ya kecuali satu. Para sahabat bertanya, yang seperti apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan al-jamaah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti ya cara beragama dalam hal ilmu maupun amalnya, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang salih-salih, ya, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena memang jamaah rahimakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa mengukur segala sesuatu kebenarannya itu adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dengan pendapat pribadi, tidak dengan hawa nafsunya. Nah, kita di dalam Al-Quran juga disebutkan kita manusia itu terbagi-bagi menjadi berkelompok-kelompok, pergolongan-golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada sabiqun al-awwalun, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ya, kata Allah dalam surat Al-Waqiah, mereka itu sebagian besar adalah para pendahulu kita. Sebagian kecil orang-orang terkemudian. Ini. Karena memang orang-orang zaman dahulu, ya, para ulama zaman dahulu mereka benar-benar ikhlas di dalam beragama. Yang mereka benar-benar ikhlas di dalam beragama sehingga bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu dan amal mereka. Tidak ada tendensi, berbeda dengan ulama zaman sekarang terkadang. Okay? Mereka beragamanya ada tendensi politik, ada tendensi uang, ada tendensi kekuasaan dan sebagainya. Sehingga terkadang ilmu dan amalnya tidak semuanya salah, akan tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan ulama-ulama salafus salih. Mereka senantiasa lebih mengedepankan dalil daripada akal. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, bahwasanya Ahlus Sunnah senantiasa mengikuti atsar-atsar, mengikuti peninggalan-peninggalan Rasulullah dan generasi awal dari para ulama, generasi awal daripada umat Islam ini. Ya, di dalam Al-Quran semuanya ketika membicarakan kaum muslimin, contoh misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sekalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Itu ditujukan kepada generasi awal daripada kaum muslimin. Nah, kita bisa seperti menjadi mereka kalau kita mengikuti mereka. Itu maksudnya. Senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya karena mereka kaum muslimin di masa-masa awal adalah orang-orang yang benar-benar keimanannya luar biasa, sudah teruji mereka. Islamnya orang ngelomboan maksudnya, nggih. Iya, tidak ada tendensi. Ya, ketika kita membuka sejarah bagaimana penderitaan para sahabat Nabi. Ya, mereka mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, bahkan keluarga mereka korbankan di dalam rangka mengembangkan agama Islam. Dalam rangka kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka rela mengorbankan apa yang mereka punya. Sedangkan kita ya belum terbukti. Betul? Belum terbukti. Ya. Karena sangat minim ya dari kita, amalan-amalan kita. Ya, kita barangkali hanya beramal
sangat-sangat sedikit dibandingkan amal mereka. Bersedekah juga sangat sedikit dibandingkan sedekah mereka. Itu. Ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, berwasiat kepada kita semuanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ya, Rasulullah senantiasa sering sekali mewanti-wanti kepada umatnya, karena Rasulullah pasti tahu umat beliau nanti akan bercerai-berai seperti yang sudah dikabarkan. Makanya berpesan kepada kita semuanya yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas kalian, wajib bagi kalian untuk senantiasa memegang sunnati, kata Rasulullah, sunnahku. Ya, sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah meliputi perkataan, ya, perbuatan, ya, meliputi apa segala yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kehidupan urusan dunia, apalagi dalam urusan ibadah. Ini yang namanya sunnah Rasulullah itu adalah seperti itu. Tidak hanya perkataannya, perbuatan beliau juga termasuk sunnah yang harus kita ikuti sesuai hukumnya, sesuai dengan hukum yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita Rasulullah mengatakan wajib, itu berarti wajib bagi kita. Kalau Rasulullah mengatakan tidak wajib, itu berarti tidak wajib bagi kita. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya tanpa protes. Ya, benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kaum muslimin, karena nanti Rasulullah pasti tahu di akhir zaman akan sangat banyak manusia-manusia yang membangkang sunnah Rasulullah. Mereka tidak mengimani apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, padahal secara ilmu sudah memenuhi syarat. Ya, yang namanya hadis Rasulullah ketika sudah derajatnya sahih, apalagi mutawatir, ya, derajat hadis itu ada yang sahih, artinya dari segala segi itu tidak mungkin salah, bahwa itu benar datangnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para ulama menilai sebuah hadis itu sahih? Ya, dilihat dari bagaimana banyaknya sahabat. Kalau yang namanya hadis mutawatir itu banyak sekali, ribuan sahabat itu meriwayatkan hadis tersebut. Contoh misalnya terkait sholat, itu tidak mungkin bahwa sholat yang kita lakukan berbeda dengan Rasulullah, karena para sahabat mereka semuanya mengerjakan sholat ya seperti kita, ada takbirnya sampai salam, begitu. Ini namanya hadis mutawatir. Itu yang menjadi patokan kita semuanya. Ketika itu sudah mencapai derajat sahih, wajib bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan hal tersebut. Lalu berikutnya kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian juga di samping berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, kalian juga harus berpegang teguh kepada sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ya, setelah Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh khalifah-khalifah yang lurus. Para ulama sepakat, ya, ar-rasyidin artinya khalifah yang lurus, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Itu. Ya. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin itu dipimpin oleh khalifah-khalifah. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, yang dimaksud al-khulafa'ir rasyidin adalah dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Ya.
empat khalifah ini yang disepakati oleh para ulama sebagai Khalifaur Rasyid. Artinya ketika mengikuti sunnah Rasulullah, kita melihat contoh-contoh yang diberikan oleh para Khulafair Rasyidin. Itu. Secara umum kita harus mencontoh bagaimana para generasi sahabat di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyelisihi mereka dalam cara dari dalam segi ilmu maupun amal. Kita lanjutkan. Tamassaku biha. Pegang eratlah sunnah-sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Ini kalimat hiperbola. Ya, Rasulullah sering membuat kalimat-kalimat yang mengandung makna yang mendalam agar supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dengan sangat keras. Karena nanti Rasulullah sudah tahu bahwa nanti akan sangat banyak kaum muslimin yang tidak melakukannya, sehingga mereka menyimpang jauh dari agama yang digawa oleh Rasulullah. Mereka menjalankan agama Islam tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak seperti yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lebih memilih untuk mencontoh ulama hari ini daripada ulama para sahabat zaman dahulu. Itu. Lebih mengedepankan, ya, lebih mengedepankan pendapat ulama belakangan daripada pendapat ulama zaman dahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu berikutnya Rasulullah mengabarkan atau mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan kalian harus berhati-hati terhadap perkara-perkara yang muhdas, sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Ya, segala fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Segala sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama pasti bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam hadis yang lain ditambahkan riwayatnya wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan pasti akan membuat orang tersebut terperosok ke dalam neraka. Setiap kesalahan, ya, itu akan membuat kita berdosa. Apakah dipastikan orang yang membuat bid'ah ini adalah masuk neraka? Bukan begitu maknanya. Ya, tergantung seberapa besar dia menjalankan amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kadarnya sedikit dan tidak mengganggu keimanannya, maka kemungkinan besar akan dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dia sudah banyak berbuat kesalahan bid'ah dalam urusan agama. Tapi kalau dia melaksanakannya adalah mungkin karena kejahilan, ya, karena ketidaktahuan, itu bisa saja dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang sudah tahu hukumnya dan menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya muhdas, sesuatu yang baru dalam urusan agama, pasti dia akan memperoleh dosa yang sangat besar, karena dia sudah mengajarkan sesuatu yang bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda kalau orang hanya melakukan sendiri. Ya, kalau saya misalnya mengajarkan sesuatu yang baru dalam urusan agama, kok salah, ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu berarti saya sudah mengajarkan kesesatan kepada panjenengan. Saya berdosa, ketika panjenengan melakukan dosa, saya masih ke bawah. Ya, dosanya bertambah-tambah dengan banyaknya orang yang mengikuti saya. Itu seperti itu konsekuensinya. Makanya ketika kita mengajarkan sebuah amalan agama atau pemahaman agama, kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesatkan banyak orang. Ya, karena di samping kita berdosa,
kita juga akan menanggung dosa orang-orang yang menjadi sesat gara-gara apa yang kita sampaikan. Gitu. Kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya para ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka mempunyai pemahaman bahwasanya perkataan atau kalimat-kalimat ataupun petunjuk yang paling benar adalah firman Allah tabaraka wa taala Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sering menyampaikan fa inna khairal hadisi kitabullah, yang sering disampaikan oleh Rasulullah ketika membuka khutbah. Ya, bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Makanya kaum muslimin harus belajar Al-Quran, sehingga ketika berkata tidaklah keluar sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, ketika seorang muslim itu tidak memahami Al-Quran, maka kadang dia berkata tidak sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan tidak tahu bahwa perkataannya bertentangan dengan Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, ya, fa inna khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk atau contoh dalam segala macam urusan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum prinsip pertama daripada mereka yang mengatakan Ahlus Sunnah adalah seperti itu. Mereka semuanya tidak menetapkan suatu perkataan ataupun tindakan yang menjadikan dia menjadi prinsip dalam beragama yang tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang sekarang tidak. Ya, yang dijadikan prinsip dalam urusan agama adalah ketentuan atau keputusan organisasinya. Kebanyakan seperti itu. Ya, hanya sebagian kecil orang yang tidak demikian. Ya, mereka lebih mengutamakan keputusan organisasi daripada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Ini. Padahal kalau kita mau disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus seperti itu, harus senantiasa mengutamakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah menetapkan suatu perkataan atau perbuatan yang dijadikan prinsip dalam hal beragama kecuali sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami atau meyakini, mempunyai akidah bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum para anbiya, para rasul, mereka dijaga. Kita kemarin pada saat kita mengkaji tentang tafsir Al-Quranul Karim surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Ya, karena memang dipersiapkan oleh Allah menjadi manusia pilihan, menjadi contoh terbaik dari Allah. Dari Allah kepada kita semuanya, sehingga para rasul dan para anbiya mereka terjaga dari melakukan sesuatu yang salah. Ketika mereka mau melakukan kesalahan, senantiasa langsung diingatkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf, ya, ketika mau berbuat kesalahan langsung diberi tanda dari Allah sehingga tidak jadi melakukan kesalahan. Ini. Dan ini menjadi keimanan kepada kita kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak salah, tidak mungkin salah dalam menetapkan segala macam perkara. Ya, dalam segala macam perkara Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya.
Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi Rasulullah itu berbicara berdasarkan wahyu. Sedangkan orang-orang yang lain, ya selain Rasulullah, mereka tidak dijaga, tidak terjaga untuk salah. Bahkan ya para sahabat pun ya mereka tidak maksum. Para ulama semuanya tidak ada yang maksum. Tidak boleh kita jenenge taklid buta, ya, mengikuti apapun pendapat ulama, ya, ataupun pendapat kiai, ya, ataupun pendapat siapa saja. Karena itu bisa saja salah. Harus kita merujuknya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Ya. Siapa saja ulama sebesar apapun juga ketika dia adalah menyelisihi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh, haram hukumnya untuk diikuti. Kita lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya ijma atau kesepakatan daripada salafus salih merupakan hujah syariah yang harus diikuti oleh generasi sudah mereka. Ini sudah barang tentu ini menjadi sebuah kesimpulan dari pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat sudah sepakat dalam sebuah hal, dalam urusan agama, orang-orang yang terkemudian itu tidak boleh keluar dari kesepakatan mereka. Karena mereka tadi orang-orang yang sudah ada jaminan, ya, jaminan dari Allah bahwa mereka lah orang-orang yang dijadikan percontohan oleh kaum muslimin. Bahkan di dalam doa kita sehari-hari kita juga memohon kepada Allah untuk meminta hidayah, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Di antaranya orang-orang yang telah diberi nikmat adalah para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Itu seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah ijma itu bersepakat, ya, dalam segala macam hal. Mereka sepakat bahwasanya misalnya sholat sholat wajib itu 17 rakaat dalam sehari, ya. Misalnya lagi mereka bersepakat dalam segala macam hal tentang urusan agama yang kita ketahui sekarang ini diambil daripada kesepakatan mereka. Itu. Untuk hal-hal yang mereka sendiri berselisih, para ulama mengatakan kita boleh, ya, mengambil salah satu pendapat dari mereka, walaupun kita tidak boleh menyalahkan salah satu yang lainnya, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang memang mempunyai ilmu agama bersumber langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah pantang menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal, ra'yu, naluri maupun kias. Ya. Jamaah rahimakumullah, Allah tabarak wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Apapun yang akan terjadi besok dari hari kiamat itu akan berlaku, tidak mungkin berubah. Dan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu pasti akan mengandung kebaikan bagi seluruh manusia. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang akan senantiasa berlaku untuk semua manusia. Ya, sing abang, sing ireng, sing pinter, sing bodoh, ya, semuanya akan mendapatkan Al-Quran yang sama. Sehingga hukumnya sifatnya universal, bisa dilaksanakan di mana saja, baik itu orang pintar maupun orang bodoh. Itu baik dia mempunyai pengetahuan alat yang canggih maupun orang-orang yang tidak punya alat yang canggih. Itu. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, yang perintahkan oleh Al-Quran, itu adalah yang terbaik, yang sebagai pilihan bagi kaum muslimin.
Ya, karena kalau pilihan manusia kadang mereka menggunakan akal-akalan, ya. Akal mereka tidak bisa mencapai sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Contoh, manusia tidak mungkin bisa mengetahui sejarah umat manusia, tidak mungkin. Ya, akal manusia tidak mungkin bisa. Akan tapi Allah bisa memberitahukan kita bagaimana riwayatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kepada kita. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin manusia bisa mengetahui hal tersebut. Ketika orang berusaha menggunakan akalnya, yang terjadi adalah salah. Ya, mereka mengatakan manusia berasal dari monyet. Itu turunannya kera, turunannya lutung dan sebagainya. Padahal Allah menyatakan bahwasanya kita merupakan turunannya Nabi Adam. Itu karena mereka menggunakan akal. Padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti benar. Ketika segala sesuatu yang menentang Al-Quran pasti salah. Dalam hal ilmu-ilmu yang berkembang sekarang ini, ya. Itu semuanya kalau itu sesuai dengan Al-Quran itu pasti benar. Kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran pasti salah. Misalnya, jangan mungkin sekarang pernah mendengar istilah makhluk luar angkasa. Pernah dengar nomor? Ada apa? Alien, gitu. Cari anak alien yang punya teknologi canggih. Di Al-Quran wonten mboten kabar tentang alien. Wonten mboten? Apakah ada kehidupan selain manusia di dunia ini? Menurut Al-Quran, Allah tidak mengabarkan, berarti mboten wonten. Ya kita percaya kepada Al-Quran saja. Itu kita tahu bahwa di dunia ini diciptakan Allah, manusia dan jin. Itu yang ada, makhluk yang ada di bumi ini, yang ada hanya manusia dan jin. Dan kita harus yakin bahwasanya kita tidak bisa melihat bangsa jin. Itu Al-Quran. Ya sudah. Kalau misalnya ada orang mengatakan melihat makhluk luar angkasa, jere gundul, jere apalah bentuknya digambar-gambar, itu semuanya adalah omongan kosong. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Ya, ketika orang yang menyatakan demikian juga mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Itu, ya. Mereka menyatakan lagi misalnya melihat sesuatu, ya itu semuanya tidak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan. Kita tidak boleh mempercayainya. Ya, kita bisa melihat jin, bisa melihat malaikat kalau mereka berubah wujud menjadi bentuk yang bisa kita lihat. Itu. Ya, kalau ada misalnya jugruk jin berwujud sebagai nafar misalnya, ya baru bisa kita lihat. Ya benar-benar berwujud manusia. Itu pun kalau bisa. Dan itu semuanya dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti contoh misalnya Abu Hurairah menangkap maling. Jebulannya maling tersebut adalah seorang jin. Itu seperti itu. Sedangkan yang gambarkan oleh manusia berdasarkan naluri, berdasarkan akal, berdasarkan ra'yu maupun kias, itu semuanya hanya tebak-tebakan. Ya, tidak benar sama sekali. Makanya segala sesuatu yang menentang pemahaman Al-Quran pasti salah. Ya, dalam urusan dunia, dalam urusan ilmu, dalam urusan teknologi, ya, kalau menentang Al-Quran pasti salah. Ini yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita kaum muslimin semestinya berakidah demikian. Kalau kita berakidah yang menentang Al-Quran, ya berarti kita sudah tersesat, ya sudah keluar dari kaidah yang benar di dalam beragama.
Ya, kita lanjutkan. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk mengetahui ilmu secara mendalam sebagaimana kewajiban orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Pada hakikatnya agama Islam itu tidak memberatkan kecuali segala sesuatu yang dia sanggupi. Di antara kaidah agama ini adalah tidak menyulitkan. Agama itu memudahkan dan tidak menyulitkan. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu sehingga secara umum orang-orang awam tidak dibebani untuk mendalami ilmu agama yang justru dia tidak mampu otaknya. Ya, contoh misalnya untuk ilmu-ilmu yang sulit, misalnya ilmu tentang waris, ya kita semuanya ada sebagian yang bisa menghitung, ada sebagian yang tidak bisa menghitung. Ya, kalau untuk ilmu-ilmu terkait ibadah sehari-hari itu adalah wajib ain bagi panjenengan semuanya. Panjenengan harus tahu tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, membaca Al-Quran yang benar. Itu adalah wajib ain. Tidak boleh ditawar. Nyontau ratayang lah. Misalnya ya orang yang sholat ya dengan benar. Makanya nyong sholat segeleme nyong baik. Satayang tidak boleh. Harus senantiasa berusaha memperbaiki ya, wudunya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, bacaan Al-Qur'annya diperbaiki. Akan tapi itu semuanya sudah barang tentu ya, hasilnya berbeda-beda antara masing-masing orang. Ya tergantung kemampuan, tergantung kesungguhan dia dalam melaksanakan itu semuanya. Itu. Dan kita semuanya tidaklah dibebani oleh Allah ya ilmu-ilmu yang sulit. Misalnya setiap kaum muslimin itu diwajibkan untuk mengetahui tata cara mengatur negara misalnya. Ya tidak semuanya. Masing-masing ada bagiannya sendiri. Itu. Agar semuanya misalnya kepengen jadi ustadz terus ngaji sapa, betul? Makanya kaum muslimin diperintah oleh Allah untuk masing-masing bertindak sesuai dengan kemampuannya. Yang jadi bengkel, yang jadi petani, yang jadi politikus, yang jadi pedagang, semuanya silakan di muka bumi ini mencari karunia dari Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Akan tetapi semuanya ketika untuk urusan ibadah kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali ya, kita mau jadi apapun juga harus senantiasa ingat bahwasanya kehidupan ini adalah sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Kalau akidahnya sudah kuat ya, kaum muslimin mau jadi apa aja akan membawa kebaikan. Ya, tapi kalau akidahnya rusak, jadi politisi ya politisi sing tukang korupsi, gitu betul. Jadi pedagang ya tuh curang. Mau jadi apapun juga kalau Islamnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, dia akan membawa kerusakan di muka bumi. Makanya penting untuk kita membekali diri, membekali keluarga. Ya, dengan dasar-dasar ilmu agama. Makanya ketika dia berkembang di masyarakat mau jadi apa saja, dia akan senantiasa mudah-mudahan akan senantiasa berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah, mau dimanapun juga. Itu yang diharapkan, walaupun ya belum tentu juga, karena itu semuanya adalah tergantung daripada individu masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua mengantarkan anak-anak kita untuk apa? Untuk mencapai minimal standar. Ya, standar bisa memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Harus tahu. Ya, misalnya ketika berada di lingkungan yang berbeda harus sudah bisa memilah-milah. Ya, kalau ada seperti itu tidak ikut-ikutan.
Kalau tidak kita bekali akan mudah ketika harus misalnya, karena ya zaman sekarang ini harus kita semuanya tahu globalisasi ya, kita harus mencari keberkahan ya di bumi Allah yang sangat-sangat luas dengan segala macam lingkungan yang berbeda-beda. Ketika kita tidak membekali anak-anak kita dengan akidah yang benar, akan mudah untuk goyah. Gini betul? Iya, nanti akan misalnya bergaul dengan masyarakat yang suka melakukan bid'ah, kalau akidahnya tidak kuat akan mudah untuk tercebur. Ini yang apa namanya harus kita hindari, harus kita bekali dengan akidah yang benar. Itu lagi. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang berpaling dari memahami Al-Quran itu mereka pasti tersesat. Ya, pemahaman Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran juga tidak boleh keluar dari pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini karena kalau kita memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman kita, itu akan salah kalau bertentangan dengan Rasulullah dan para sahabat. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanib taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, maka ketika datang petunjuk, ya, maksudnya datang Al-Quran kepada kita kaum muslimin beserta pemahamannya dari contoh Rasulullah dan para sahabat. Ya, ketika kita mengikuti hal tersebut, famanit taba'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, wala yasqa, dan tidak akan celaka. Akan tapi memahami Al-Quran sekali lagi tidak boleh dengan pemahaman sendiri, harus dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalnya, aqimis shalah. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kalau kita memahami perintah sholat dengan pemahaman sendiri, nanti sholatnya sekarepe dewek, gini betul? Itu maksudnya. Ya, kita diperintah untuk puasa, misalnya. Kalau kita berpuasanya dengan pemahaman sendiri, itu kita akan salah. Karena yang dimaksud dengan perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat itu adalah yang sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini maksudnya petunjuk ini. Ya, kalau kita mengikuti itu, maka fala yadillu wala yasqa, pasti tidak akan tersesat, pasti tidak akan celaka. Itu. Jamaah rahimakumullah. Prinsip-prinsip seperti ini harus kita miliki agar supaya kita aman di dalam beragama. Artinya merasa tenang. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, berpaling dari agama Islam, berpaling dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa innalahu ma'isyatan dankan, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, orang kafir, orang-orang yang tidak percaya agama, mereka itu senantiasa berada dalam kehidupan yang sempit. Hidup ini hanya dilihat dari segi materi. Ya, ora duwe duit wis apa jenenge, ya, pikirannya putek, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu karena mereka tidak punya tidak punya pegangan hidup.
Ketika kaum muslimin menghadapi segala macam permasalahan, kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita senang, kembalikan kepada Allah dengan banyak bersedekah. Ketika kita dalam keadaan di bawah, kita ingat bahwa ini semuanya adalah ujian dari Allah. Itu. Makanya tidak ada kehidupan yang sempit dalam kamus kaum muslimin. Akan senantiasa merasa legowo dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Tewai akeh ya syukur, tewai semending ya apa? ya tetap bersyukur artinya. Ya, memang anggar lagi diberi semending, ingat kita pernah diberi banyak. Itu. Ya, makanya ketika kita bisa masih mampu bersedekah dikala kita susah, ya, kita mampu bersedekah, itu pahalanya luar biasa. Ya, anggar lagi duit sedekah sih biasa nggih. Nggih betul. Tapi anggar lagi oleh duit kok sih mampu bersedekah, itu luar biasa. Itu. Jamar ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun kita berada, sesulit apapun juga, kalau kita punya keimanan, keyakinan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya akan menjadi lebih mudah. Ini ya bagi kita semuanya. Karena orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dari mengingat Allah, ya, maka di dalam kehidupan dunia mereka akan disempitkan, ya, di dalam, belum lagi nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan besok di yaumul qiyamah dalam keadaan apa? A'ma, buta. Itu. Kenapa buta? Karena pada waktu di dunia matane mripate genae kur ngondelang abang-abang karo ijo-ijo. Angger kondeleng Quran ora keton. Angger ndeleng abang-abang teh sih bergas ngerkon maca Quran kayak angel menin. Itu berarti apa? Matanya sehat tapi ora afiat katanya, kata Ustadz Uus kemarin. Itu. Matanya sehat tapi tidak bisa digunakan untuk kebaikan, melihat kebaikan. Angger ndeleng sing haram-haram temen delok, ya. Angger ndeleng Quran merem itu. Itu angger ndeleng TV ta betah tapi ndeleng Quran ta sedelage ngantuk. Jamaah rahimakumullah, itu diantara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, terutama dalam urusan akidah. Akidah kita harus kuat sehingga dimanapun kita berada, apapun yang datang kepada kita, kita bisa menyaringnya dengan dasar-dasar ilmu yang kita punya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan kaidah-kaidah yang lain di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.